Kenapa banyak orang yakin iman tapi nggak ada pembuktian? Iman pada malaikat tapi perbuatan semena-mena. Iman kepada kitab, kitab nggak diikutin. Iman kepada Allah, perintah Allah dilanggar. Nah, sekarang kalau kita benar-benar beriman dan ingin kuat imannya, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kekuatan iman itu? Maka turunlah amalan-amalan ini. Bahasa Quran itu indah sekali. Ada sebabnya, ada perkaranya, ada amalan-amalan. Sekarang amalan pertama, yuk boleh dituliskan. Kalau iman kita ingin kuat, ingin dekat dengan Allah, yakin dengan hari akhir, ya, yakin dengan malaikat, dengan kitab dan sebagainya, mari kita turunkan amalan-amalannya. 1. فهدى الناس أجمعين إلى التعرف برب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur Masjid Nurul Bahri, semoga seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur itu cahaya, tapi bukan sekedar cahaya. Jika nur disebutkan dalam Al-Quran, biasanya maknanya itu ada dua. Yang pertama, itu bisa berarti cahaya fisik. Ya, jadi kalau kita mendapatkan pantulan dari cahaya yang sifatnya fisikal, matahari punya sinar, kemudian memberikan pantulan cahaya kepada kita, sehingga benda-benda di sekitaran kita nampak terlihat. Kalau pantulan cahaya itu tidak ada, maka sulit kemudian kita membedakan satu benda dengan lainnya, bahkan tidak mudah kita untuk melangkah. Itu yang sifatnya fisikal. Dalam bahasa Arab disebut hissi namanya. Ada yang kedua, sifatnya ma'nawi, metafisik atau non-fisik. Cahaya ini yang dimaksudkan jika disebutkan dalam Al-Quran. Cahaya yang diberikan oleh Allah untuk membimbing kita dalam kehidupan supaya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Dan ini yang ada dalam benak jiwa kita, dalam lubuk kedalaman hati kita. Karena itu ketika ada satu peristiwa itu kemudian salah dalam pandangan kita, itu hati kita akan memberikan cahaya dan mengingatkan, itu tidak benar. Biasanya akan muncul dalam fitrah kita. Kalau masih ingin ngecek ada atau tidak, nanti begitu keluar masjid, coba iseng-iseng pakai sendal orang lain. Uji aja, cek, bukan langsung dipakai, tidak ya. Kok dipakai sendal orang? Kata Ustadz katanya, tidak. Jadi Anda coba cek, begitu Anda akan kenakan punya orang, hati Anda akan berkata, itu bukan punya kamu. Punya kamu yang lain. Itu yang disebut dengan nur, pancaran cahaya Allah yang diberikan pada setiap jiwa insan beriman untuk membimbing dia dalam kehidupan. Nanti ada yang sifatnya akhlak, cahaya akhlak. Di situ nanti Anda akan merasa tidak nyaman kalau berkata yang tidak baik. Mendengar yang tidak elok, Anda tidak nyaman. Berkata ingin yang baik-baik, cahaya akhlak. Ada cahaya ibadah. Cahaya ibadah dipancarkan saat ada panggilan-panggilan dari Allah misalnya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba hati Anda memberikan dorongan. Sudah azan tuh, siap-siap. Ada perasaan begitu? Ada ya? Ada yang bahkan belum dipanggil, itu hatinya sudah mengingatkan. Nanti zuhur jam sekian, asar jam sekian, siap-siap. Itu pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang sifatnya akhlak, ada yang sifatnya ibadah. Nah, nanti ada lagi pancaran cahaya untuk mengalihkan kita dari perbuatan maksiat. Itu burhan namanya. Burhan. Laula ar-ra'a burhan rabbih di surat Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih. Ya, dan sungguh perempuan itu tertarik kepada Yusuf. Yusuf pun kalau tidak mendapatkan bimbingan cahaya dari Rabbnya, tentu kemudian akan ada rasa ketertarikan. Hanya karena Allah memberikan cahaya pada jiwanya, maka dipalingkan dengan sifat maksumnya dari maksiat. Bagaimana mendapatkan cahaya-cahaya itu?
Maka itulah tugas kita kemudian untuk mendekat kepada Allah dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya sudah kuat, maka cahayanya akan meluas, ilmunya semakin juga luas. Biasanya orang Arab kalau mengilustrasikan ilmu yang luas atau amal yang luas, dia sebut dengan bahrun namanya. Ya, huwa bahrun fil ulum. Wah, ini nih samudra dalam keilmuan. Jadi kalau orang ilmunya luas, ditanya apa aja jawab, ya. Nah, ini bahrun fil ulum. Google bahrun. Ya. Tanya apa aja jawab gitu kan. Nah, ini bahrul ulum, ya, samudra keilmuan yang luas. Bahrul amal, amaluhu bahrun. Amalnya tak terlukiskan banyak. Orang baru fardu dia udah sunnah. Ya, orang baru sholat fardu, ya 5 waktu 17 rakaat, dia semua amalan sunnah dia keluarkan. Orang baru puasa fardu, tunggu Ramadan, dia puasa sunnah semua keluarkan. Bahrun fil amal. Kalau Anda ingin padukan cahaya yang membimbing saya untuk mendapatkan samudra ilmu dan amal, maka satukan menjadi nurul bahri. Itu ya, itu gambarannya. Wallahu alam kalau ada makna lain saat mendirikan masjid ini, tapi kira-kira kalau disebutkan dalam hazanah keilmuan baik dalam Al-Quran ataupun hadis, itu makna dekatnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang belajar saat ini dengan kita di siang hari ini, mudah-mudahan imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu ilmunya semakin meluas dan amalnya pun semakin banyak di hadapan Allah, ya. Dan tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya bahasan kita. Saya berusaha menepati janji hari ini, jadi kami kopikan materi kita, supaya nanti setiap kita yang belajar, itu punya pegangan dari kitab yang dibahas langsung dari sumbernya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Hari ini saya berikan untuk bagian pembahasannya, saya copy 400 untuk hari ini. Ya, memang dari jam 11 sudah ada, saya pikir sudah dibagikan, alhamdulillah, sehingga saat saya masuk sudah tinggal kita bahas. Tapi sebagian tadi masih ada yang dibagikan, kalau sedang dalam pembagian, saya kira cukupkan dulu, nanti setelah selesai baru kita teruskan. Yang pekan atau bulan yang akan datang, saya akan coba dengan metode dibagi 2. Yang pertama kita masukkan ke pola untuk bisa kayak PDF di handphone. Jadi nanti Anda bisa download ya, termasuk teman-teman yang tidak bergabung dengan kita, ya jamaah gaib, bergabung dengan jin dan malaikat. Jadi bisa download itu. Jadi nanti di handphone Anda bisa dapatkan itu ya. Nah, yang belum kedapatan fotokopi bisa di handphone, bisa mungkin print sendiri. Tapi saya sarankan lembarannya ada. Jadi kalaupun ada di handphone di print, karena di print itu nanti bisa dicatat, bisa dikasih terjemahan ya, kasih catatan, kemudian bisa dimasukin saku, dilipat, dibawa kemana saja yang kira-kira tempatnya suci. Itu insya Allah masih suci. Ya, maksudnya bersih ya bukunya. Sumbernya juga dari sumber yang asli dan tidak ada terjemahan, masih Arab semuanya ya. Jadi nanti belajarnya kita murni. Jadi Anda nanti ketika baca ini langsung bisa menyimak, langsung bisa kita pahami dan insya Allah kita amalkan. Jelas ya? Siap insya Allah? Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, pembahasan tentang bab iman. Bagaimana menguatkan iman kita di hadapan Allah dan menjaga supaya kualitasnya tidak menurun. Ada sekitar 57 hadis dalam bab ini. Saya ingin ingatkan kembali sebelum kita lanjutkan, di kitab Sahih Al-Bukhari ada 97 pembahasan. Yang semuanya ini adalah miniatur bimbingan langsung dari Nabi SAW pada seluruh aktivitas umumnya manusia, khususnya insan beriman. Jadi nanti kita akan temukan bab tentang mencari ilmu, kitabul ilmi. Bagaimana cara belajar yang efektif, cepat paham, tidak mudah lupa. Dari ilmu itu lahir penemuan-penemuan. Nanti kitab selanjutnya kitabul ilmi. Anda yang berbisnis ada kitabut tijarah, bimbingan bisnis langsung dari Nabi. Yang prakteknya nanti bisa sesuai dengan masanya. Tapi bimbingannya bisa diterapkan dalam setiap masa. Jadi dia tidak surut terus, kapanpun dan siapapun yang pakai, ada jaminan langsung dari Nabi SAW, rizkinya terbuka, dan bahkan sekarang non-muslim yang mengkaji itu. Yang paling giat sekarang mengeluarkan bimbingan Nabi, dikaji, mereka punya research, dan diterapkan tuh Yahudi sekarang. Sampai yang paling yakin pada hadis-hadis kiamat pun Yahudi sekarang. Yahudi itu, kata Nabi, nanti ada pohon, ya, yang nanti sebagian melindungi Yahudi saat peristiwa kiamat akan terjadi. Pohon korkot itu. Sekarang ditanam oleh mereka. Tanam. Ya itu, Anda bisa bayangkan. Jadi banyak orang yang yakin dengan kalimat-kalimat Nabi, lalu mereka riset, mereka amalkan. Kita yang punya itu sebagai landasan pokok hidup kita, kenapa nggak kita kaji?
Nah, cuma mengkajinya itu harus sistematis. Jangan semua harus kita bahas, tidak. Yang kita butuhkan, itu yang kita bahas. Nanti ada yang pokok semua muslim membutuhkannya. Misal tentang iman, tentang ibadah, semua butuh. Karena apapun profesi Anda itu hamba, pasti ibadah. Apa Anda kira jadi pejabat nggak sholat lagi? Tidak. Ya, pejabat paling tinggi dalam hidup, nabi, jabatan presiden, masih sholat. Apa kalau jadi kiai sudah terlampau soleh, nggak usah sholat lagi? Tidak. Ya, tidak. Bahkan nabi pun orang paling takwa masih sholat. Tapi bagaimana cara sholat yang benar? Ada rumusnya, ada aturannya. Maka nanti bab-bab khusus itu menjadi umum bagi setiap muslim ketika dia mengamalkan itu semua. Maka nanti ada bab iman, ada bab kemudian ibadah. Tapi ketika masuk muamalah, nggak semua mesti Anda pelajari. Apa profesi Anda? Kalau Anda di pemerintahan, di birokrasi, diplomasi, keluarkan kitabul imarah, kitab bimbingan menjalani hidup sebagai bagian dari petugas pemerintahan. Kalau Anda pebisnis, kitabut tijarah. Anda di rumah sakit, ada kitabul syifa, kitabul marid. Dokter apa sih Anda? Diterangkan di sini nanti, dari mulai penyakit roh, bayangkan. Sekarang belum ada poliroh. Yang ada poli gigi, poli mata, poli macam-macam gitu kan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan dibuka di rumah sakit itu. Ya, sekarang banyak orang mengkaji penyakit dari fisik. Sementara sumber penyakit sekarang banyaknya dari roh. Apa Anda pikir orang saling mencuri? Bahkan ada yang membunuh, merampok sekarang karena penyakit fisik. Rata-rata sekarang penyakit roh. Iri hati, dengki. Karena iri, dia lukai kawannya. Karena dengki, dia bunuh orang. Betapa banyak kejadian sekarang muncul di televisi, terbaca di media sosial karena persoalan-persoalan hati. Bukan persoalan fisik. Dan ini nggak bisa diobati di rumah sakit. Saya ini pusing. Sudah 3 hari ini tidak hilang. Apa gejalanya Pak yang dirasakan? Rasa-rasanya kalau tetangga saya beli mobil baru, pusing saya dong. Itu kasih resepnya nggak mungkin resep-resep fisik itu. Ya. Paham ya? Nah, maka ini nanti yang akan kita coba pelajari. Dan ini pokok yang paling utama kitabul iman. Kita masuk ke dalam sekarang bagian kedua dari amalan-amalan setelah sebelumnya di pertemuan lalu. Amalan pertama telah kita sampaikan, yaitu memperbanyak doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya sudah kuat, ini maksudnya. Anda ingin berhijrah kepada Allah, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin dibimbing, apapun profesi kita butuh Allah, ingat. Kita butuh Allah. Apapun Anda, siapapun Anda, apapun yang kita jalani, kita butuh Allah. Nah, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, maka adab yang pertama mulai dengan berdoa. Supaya kuat. Ya, makanya semua aktivitas kita, sering saya katakan ini dan tak bosan saya mengulang, hanya di Islam yang semua aktivitasnya pasti diawali dengan doa. Dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Tak paham doanya pun dibuka dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Pasti itu. Silahkan cek. Bangun tidur, ada doa? Ada. Mau tidur juga ada doa. Mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa. Berpakaian ada doa. Makan ada doa. Antara mau makan dengan selesai makan, doanya beda. Masuk masjid ada doa. Keluar masjid ada doa. Ke toilet ada doa. Keluar toilet ada doa. Semua urusan yang kita kerjakan ada doa. Nah, kita pun ketika ingin menguatkan iman, maka mulai dengan doa. Minta kepada Allah. Ya, termasuk yang saya ajarkan di pertemuan lalu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kalau umum, kalau langsung spesifik ke iman, katakan iman. Tsabbit qulubana alal iman. Jadi gini, kalau din itu umum sifatnya. Din, semua perkara keislaman. Jadi kalau Anda ingin dikuatkan sholatnya supaya nggak goyang. Kadang-kadang kan hati ini bisa goyang. Dalam kondisi apa? Kondisi ketika dihadapkan pada dunia yang sedang memikat. Contoh, misalnya gini. Anda nih malam mau sholat isya. Saat yang bersamaan, ada misalnya, mohon maaf ya, yang imannya agak lemah, tontonan lah. Ya, mulai tontonan nih. Atau mulai ada undangan nih. Ya kadang-kadang sholatnya dikeduakan, undangan diawalkan, tontonan diawalkan. Ada yang imannya diuji lagi dengan lebih dahsyat. Ya hari Jumat, besok Jumat nih. Waktunya untuk Jumatan. Tapi proyek Anda di perusahaan, ditanda tangan pas Jumatan. Nilainya 100 miliar. Yang kalau nggak ditanda tangan di waktu itu, gugur proyeknya. Pertanyaan saya, pilih Jumatan, pilih proyek. Ayo. Baten. Jumatan kan bisa minggu depan Ustadz. Proyek gugur. Iya, tapi maut itu bisa datang sebelum Jumat. Itu cara berpikirnya.
Makanya kata Allah tuh, itu disindir Pak, Bu. Yang berpikir seperti itu disindir. Maka turun Quran surah ke-62 ayat 11 itu. Ya, kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Indah sekali kalimatnya. Di ujung ayatnya itu ditutup dengan kalimat, Wallahu khairur raziqin. Wallahu khairur raziqin. Kata Allah, ini saya yang punya rizki. Saya yang tahu bagaimana rizki itu dibagikan dengan cara yang terbaik. Ya, ini aneh kata Allah. Ada orang sedang dipanggil Jumatan menghadap kepada saya yang punya rizki. Dan dari situ saya bisa atur. Saya kasih. Makanya perintah Allah setelah selesai Jumat supaya menyebar cari rizki. Fa'idha qudiyatis salatu, ayat 10-nya. Fa'idha qudiyatis salatu, fantashiru fil ardi. Kalau kamu selesai Jumatan, silakan nyebar dimanapun beraktivitas di bumi. Ya, yang bisnismen, bisnis, yang jualan, yang pekerja, pegawai, kerja. Nanti aku berikan keberkahan di pekerjaan itu. Dapat berapapun, aku berikan berkahnya. Berkah itu yang akan mencukupkan semua kebutuhan kalian. Kalau banyak didapat, berkahnya nggak akan pernah cukup, Pak. Banyak, tapi nggak berkah, nggak akan cukup. Makanya banyak orang dicek di rekeningnya ratusan miliar, asetnya banyak, masih korupsi juga. Karena nggak ada berkah di dalamnya. Tapi ada orang yang cuma sebulan 500 ribu, 100 ribu, karena berkah. Maaf, jangankan mimpi, kepikiran aja nggak pernah pikir untuk ngambil punya orang. Karena berkah itu gitu. Coba deh pilih deh. Ibu, Bu, sedikit berkah atau banyak nggak berkah? Nggak ada yang ketiga, nggak usah milih. Tahu pengen banyak tapi berkah. Ya, di poin ini Bapak Ibu sekalian kita mesti garis bawahi. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu semakin baik, semakin dekat, ingin kemudian kita dapatkan itu dan keberkahan datang, maka mulai dengan doa dulu. Ini biasakan. Mak mau belajar, ada doanya. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya? Dan jangan sampai terlena dengan dunia. Wa idza ra'au tijaratan aw lan faddu ya ilaiha aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Muhammad, ada sebagian umatmu yang aneh cara berpikirnya. Waktu Jumatan dipanggil, mereka melihat ada tawaran proyek datang. Tuh, tijarah itu kan niaga proyek. Zaman dulu kafilah dagang lewat. Jadi Nabi itu sedang dakwah, Pak, di awal-awal masa keislaman, awal perintah Jumat, iman belum pada kuat sebagian. Nabi ketika di atas mimbarnya kemudian berkhutbah, tiba-tiba kafilah lewat. Bagaimana beritanya? Sederhana. Diskon 90%, 90% lewat, bayangin. Imannya belum sempurna dengar khutbah. Ya, watarakuka qa'ima, itu kan lahwan, ditinggalkan Nabi. Disebutkan dalam beberapa tafsir, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, sisa tinggal 12 orang di masjid menyimak khutbah Nabi. Ya, kalau ilustrasi sekarang agak beda yang tadi saya sampaikan. Atau ibu dah, Bu. Ibu di mall misalnya sedang belanja, ya, kemudian zuhur adzan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada musalla. Ibu salat dulu atau teruskan nawar? Salat. Nah, situasinya belum selesai. Begitu ibu mau salat, panggilan datang, diskon 90%. Itu. Mungkin 90% jamaah ke diskon dulu gitu ya, sisanya kemudian di masjid. Itu begitu dulu. Lantas apa kalimat terakhirnya kata Allah? Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan pada orang yang punya orientasi seperti itu, apa yang Allah siapkan bagi orang yang memilih untuk berhijrah dekat dengan Allah, dan dia pilih mendekat kepada yang punya rizki, kata Allah, saya akan siapkan lebih baik dari apa yang mereka kejar sekarang. Wallahu khairur raziqin, dan mereka mesti tahu, aku yang punya rizki. Dan aku yang mengatur cara terbaik untuk memberikannya. Katanya kalian tahu aku yang punya, kenapa kalian jauh dariku? Itu hal yang lumrah kita pahami Bapak Ibu sekalian. Karena itu ketika kita akan mendekat kepada Allah, supaya kuat motivasi kita, awali dengan doa. Termasuk saat kita ingin meningkatkan iman, buka dengan doa. Ingin menghafal Quran, buka dengan doa. Ingin tahajud malamnya, mulai dengan doa saat mau tidurnya. Ya Allah, saya ingin malam tahajud. Saya pernah dinasihati guru saya waktu pesantren. Ya, saya bilang, Ustaz, saya pengen bangun tahajud malam. Gimana caranya? Pasang alarm. Saya tidak punya alarm. Nah, karena kondisi saya terbatas waktu saya nggak punya alarm. Nah, alarm Allah lebih kuat dibandingkan dengan alarm yang disetting oleh manusia. Minta sama Allah. Minta. Mau bangun jam berapa? Jam 3 Ustaz. Bismillah. Minta sama ya Allah. Gak usah pakai bahasa Arab. Minta pakai bahasa Indonesia. Karena memang saya gak bisa bahasa Arab waktu itu. Awal masuk tuh ya. Ya Allah bangunkan saya jam 3. Ya Allah saya pengen tahajud. Pengen. Demi Allah saya katakan. Minta jam 3 dibangunkan jam 2 Pak.
bangun jam 2. Ya kan? Ada orang kan sekarang pakai alarm manusia agak aneh, pengen jam 3 pasang alarm. Dari jam 2:04, jam 2:30, jam 2:45, itu kan? Benar ya? Alarm pertama matikan alarm kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga. Ya kan? Alarm ketiga ya proses menuju selanjutnya. Ya, nundutan, itu kan? Ya, perenungan kontemplasi paling dalam tuh, bagian terakhir. Jadi begitu siap-siap, bangun tuh jam 5 ini. Itu dekat. Paham ya? Nah, jadi setelah berdoa, sudah kuat kita, kuatkan dulu supaya hati kita mantap. Apa saja seperti itu, dari yang kecil sampai yang besar. Mau bekerja doa dulu, rumah tangga doa dulu, kan? Semua usahakan berdoa. Anak sekolah kalau lupa bimbing doanya. Mau berangkat sekolah bimbing. Ya, saya coba begini, mungkin ini agak menarik ya. Saya coba memberikan masukan ke guru-guru di sekolah. Saya bilang kalau mengantar ke sekolah, ini masih level TK, Pak. Orang tuanya mesti mengantar. Entah itu ayahnya atau ibunya. Biasanya kalau di awal-awal, itu ayahnya kami suruh ngantar. Begitu sampai di sekolah, anaknya akan cium tangan bapaknya dan mengatakan, "Ayah, aku sekolah dulu ya. Ayah bekerja, aku doakan. Dan jangan bawa yang haram ya. Kami tidak akan kuat sampai nanti masuk ke neraka. Jangan bawa yang haram." Itu demi Allah saya katakan, hampir semua orang tua tuh ketika melepas anaknya dan diberikan bahasa demikian, itu ada getaran pada jiwanya. Aku doakannya ya, jangan bawa yang haram ya lah, kami gak akan kuat kalau masuk neraka. Dan yang bicara anak kecil usia 4 tahun. Kira-kira bagaimana ketika Anda akan berangkat kerja, anak Anda usia 4 tahun bicara seperti itu. Dan mengatakan, aku mendoakanmu, aku mendoakan ayah. Itu luar biasa. Makanya doa tuh biasakan, Bu. Suami berangkat, ibu SMS, ya. Sampaikan begitu masuk ke dalam mobil dia berangkat, "Ayah, insya Allah pekerjaan hari ini lancar ya. Ya, mama mencintaimu." Udah selesai aja jalan. Nanti kan suami balas, tumben. Awal-awal. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. "Papa habis kerja mau kemana hari ini?" Nah, nanti kan jawabannya juga lain. "Ke hatimu." Ayo, cepat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, bagian kedua. Kalau sudah berdoa kepada Allah, minta iman kita dikuatkan oleh Allah, lantas apa yang harus kita lakukan selanjutnya supaya kita berikhtiar untuk menguatkan iman kita? Maka kita masuk ke amalannya. Bab umuril iman. Bab pembahasan umuril iman tentang perkara-perkara pokok iman. Hal-hal yang pokok yang bisa menguatkan iman. Allah, itu maksudnya. Jadi kalau sudah berdoa, ini amalan pokok yang kita siapkan. Ini saya senang dengan Al-Bukhari karena beliau akan memulai dengan Al-Quran dulu. Jadi bahasan beliau itu Al-Quran, Sunnah. Al-Quran ditafsir oleh hadis. Al-Quran ditafsir oleh hadis. Kalau kira-kira diduga oleh beliau ada yang kurang dipahami, maka diberi keterangan sedikit oleh beliau untuk dipahamkan kepada kita. Ya, buka dengan Al-Baqarah dulu, ayat 177. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulillahi ta'ala. Adapun firman Allah terkait dengan pembahasan ini ialah sebagai berikut. Yang sudah punya fotokopinya bisa nanti dilihat di situ dan tolong ditandai ya. Di sebelah kiri, Pak, Ibu ya, yang pertengahan ada tulisan 3 di situ, bab umuril iman. Wa qaulillahi ta'ala, adapun firman Allah ta'ala yang terkait dengan pembahasan ini adalah pertama di Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما شاء الله.
Coba lihat akhir ayatnya dulu. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Coba lihat akhir ayatnya. Ya, ada kalimatnya? Yang belum dapat fotokopian bisa lihat dulu di mushaf atau kemudian bisa gunakan dulu handphone atau aplikasinya. Nanti saya coba bulan ini akhir lah, saya ada rezeki nanti saya cetak 10.000 mushaf. Mungkin nanti ada di sini saya siapkan ya. Jadi nanti pas kajian nanti bisa dipakai sebagian ya. Nanti kita kirim, ada sebagian saya kirim ke Bali, sebagian yang lain nanti di sini saya siapkan beberapa. Jadi nanti pas kajian khususnya kami, nanti mushafnya sudah ada, jadi nanti bisa dibuka ya pas kajian insyaallah. Insyaallah, doakan saja ya. Baik, ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi ada orang-orang yang imannya langsung dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang-orang merasa beriman kata Allah, ini yang paling benar. Ya ulaika alladzina shadaqu. Ya. Shadaqu. Ini. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi kan ada banyak orang kalau ditanya, Muslim beriman tidak? Beriman. Ada iman enggak dalam jiwamu? Ada, saya beriman. Tapi di antara orang yang mengklaim beriman itu, mana yang paling benar imannya? Mana yang paling betul menurut Allah? Ya biasanya kan klaim itu harus dibuktikan kan? Dan yang paling mengetahui tentang klaim itu adalah pemiliknya. Ya, Anda misalnya banyak yang mengkata, ini mobil saya bagus, yang tahu bagus atau tidak kan yang bikin mobilnya. Ini handphone saya bagus, yang tahu mana yang paling bagus, yang tukang handphone. Ya, ini ada orang merasa, ini saya beriman, yang paling tahu siapa kualitas imannya paling bagus, yang punya imannya. Siapa itu? Allah. Dan Allah kemudian di firman-Nya ini, di Al-Baqarah ayat 177, mengatakan, ulaikal ladzina shadaqu. Ada orang-orang yang mereka itulah imannya yang benar. Mereka itu yang paling benar imannya. Jadi kalau ada orang-orang yang beriman, alladzina, itu umum, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, namanya isim mausul, yadullu alal amiyah, di ilmu nahwu. Ya, huruf sambung, konjungsi, tapi sekaligus berfungsi sebagai objek. Kadang-kadang subjek. Di sini kalau ada objek beriman, artinya hamba-hambaku yang beriman, umum sifatnya. Jadi kalau alladzina itu bisa mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semua level kehidupan. Jadi kalau ada semua makhluk di bumi ini mengaku beriman, maka ada yang paling benar imannya. Shadaqu. Ini dia. Ya. Paham sampai sini? Kalau sudah paham nanti kita akan cari siapa mereka. Jelas ya? Baik, ini satu. Satu, ada predikat demikian. Nanti levelnya kalau semakin meningkat lagi, ya, shadaqu, sadaqa yasduqu. Orangnya disebut shadiq. Semakin meningkat lagi disebut siddiq namanya. Apa namanya? Siddiq. Jadi ada level pertama, shadaqu, orangnya shadiq kalau tunggal. Ya, kalau banyakan shadiqun. Ini ada waw, ada nun. Ini kalau banyak. Shadiq, orang yang benar. Jelas ya? Jadi shadaqu, kata kerjanya, shadiqun, orang-orangnya. Ada orang-orang yang imannya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tingkat yang lebih tinggi dari ini. Yang kedua. Yang ini lebih dahsyat. Bahkan dalam perkara yang dia pun belum mengetahuinya, dia tetap membenarkannya. Di saking benarnya imannya, level di atas ini, yang dia belum tahu pun, dan itu dalam pandangan akal, mungkin belum bisa diterima. Tapi karena imannya kuat, dia dahulukan imannya dibanding akalnya. Saya akan benarkan ini, sekalipun ini menurut akal saya belum masuk, saya benarkan itu. Maka yang kedua ini berubah dari shadiq jadi siddiq namanya. Ya, dari shadiq jadi siddiq. Ya. Bapak shadiq, bapak yang kuat iman. Bapak siddiq lebih kuat imannya. Pak Shadiq apa kabar? Alhamdulillah, iman saya baik. Saya lebih baik, siddiq nama saya. Tapi apakah nampak dari nama ataukah dari perbuatan? Awas ya, karena surga tidak diukur dengan nama. Ya, walaupun nama Anda Firdaus, belum tentu masuk surga Firdaus. Ya, namanya ke surga, orangnya belum tentu. Nah, siddiq. Misal,
Abu Jahal, ya Abu Jahal, laknatullah alaihi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tingkat yang paling dahsyat. Pokoknya apa yang keluar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nggak akan terima. Tolak, walaupun itu benar. Musuh yang lain terima, lawan yang lain masih membenarkan. Abu Sufyan mengakui Nabi itu jujur. Tapi kalau Abu Jahal nggak bisa. Makanya disebut jahal itu bukan bodoh dalam pengertian nggak punya ilmu. Ya, di sini maksudnya, maaf ya, puncak kebodohan yang paling tinggi. Ya, puncak kebodohan yang paling tinggi itu kan menolak kebenaran. Itu. Matahari terbit di mana? Timur, bukan barat dia. Udah tahu timur masih ditolak juga. Jadi puncak kebodohan tertinggi menolak kebenaran. Perkara Anda nggak sepakat, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ketidaksepakatan Anda menolak kebenaran. Banyak musuh Nabi yang terdahulu banyak. Ada Abu Lahab, ya, ada Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Tapi mereka mengakui Nabi itu benar. Cuman karena takut tersaingi, maka mereka kemudian berselisih dengan Nabi. Abu Jahal tidak, saya nggak peduli. Pokoknya yang keluar dari Muhammad salah semua. Makanya kalau ada orang paling bodoh di bumi, ini bapaknya. Makanya disebut Abu Jahal. Bapaknya orang paling bodoh. Jelas ya? Halo, jelas? Ya, bukan ya, Abu Jahal. Yang ini. Teruskan sini. Diprovokasi semua orang saat itu. Jadi waktu Nabi Isra dengan Mi'raj itu, periode beliau Isra, itu kemudian yang terjadi, semua dipanggil. Ini kesempatan saya ini menjatuhkan Muhammad SAW dan menghancurkan semua risalah dakwah Islam. Maka diprovokasi Muhammad SAW naiklah ke Jabal Qubais. Jabal Qubais sekarang yang ada istana raja di atasnya itu. Jadi kalau Anda keluar dari Safa, ya Safa atau Zamzam ya, Zamzam Tower, lurus dikit sebelah kanan ada istana raja di situ, atau untuk menjamu tamu yang haji yang spesial, itu dulunya bukit Jabal Qubais. Itu pusat kekuasaan. Jadi siapa yang ada di atas bukit itu psikologisnya dia yang sedang menguasai wilayah Hijaz dan sekitarnya. Maka Nabi Muhammad diminta naik ke situ. Perhatikan hikmah Allah, ingin memberikan pesan nanti besok yang akan memimpin masyarakat Arab yang ini. Tapi Abu Jahal provokasi, naiklah kamu ke sana, umumkan tadi malam kamu Isra dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka Nabi pun naik mengumumkan. Setelah Nabi selesai, saya tadi malam berangkat ke Palestina, naik ke langit, balik lagi cuman semalam. Ketawa Abu Jahal. Loh kan, Muhammad pembohong katanya. Ya kan? Kita aja mau ke Palestina butuh waktu 3 bulan tuh pakai unta. Muhammad bilang semalam ke sana balik lagi cuman semalam. Maka Allahu Akbar, semua yang bahkan sebagian telah beriman jadi ragu kembali. Tidak sedikit yang menarik kembali imannya. Maka beliau terpikir, cuma satu orang lagi nih. Kalau satu orang ini menolak Muhammad SAW, selesai semua di risalah Islam, selesai dakwah Islam, tuntas. Maka dikejar orang ini. Ya, tinggalnya kalau sekarang Hotel Hilton. Jadi kalau ada Zamzam, kurang lebih ini pemetaannya. Danahnya begini, ini Zamzam misalnya. Di sini Hotel Safwa, kemudian di sini Zamzam, ini ada bawahan, ada jalan ke sini. Ya, Zamzam lewat bawah di sini, dia ada Hotel Hilton di sini. Ya, warna merah bata, ya. Hotel Hilton di sini. Kemudian di sini ada toilet ke sini, kipas angin pertama, kipas angin kedua di sini. Nah, ini dewannya Quraisy dulu. Parlemennya Quraisy. Di sini mereka berkumpul untuk memprovokasi Nabi, mengintimidasi sahabat Nabi sampai merencanakan pembunuhan terhadap Nabi di sebelah sini. Ini rumahnya sahabat mulia namanya Abu Quhafah. Tinggal satu orang ini saja. Dikejar ke situ langsung. Begitu dikejar, ada apa? Ya, pokoknya datang ke sini. Bahasa kita demikian. Begitu datang kemudian, kamu dengarkan. Muhammad coba ulang lagi. SAW. Begitu Nabi Muhammad mengulang peristiwa tadi, dia ketawa Abu Jahal tuh. Tinggal satu orang ini. Yakin saya. Begitu dia bicara menolak, selesai dakwah Islam. Apa kata orang ini? Kata beliau, kalaupun Muhammad SAW mengatakan di belakang bukit ini, Jabal Qubais, ada musuh yang siap menyerang kita sekarang, dan itu tidak terbukti, maka saya akan tetap percaya kepada Muhammad SAW. Dari kecil dia memiliki gelar Al-Amin, yang sangat dipercaya. Dari kecil dia orang yang jujur. Dari kecil dia menyambung silaturahim. Dari kecil tidak pernah terjebak dengan zina yang marak di masyarakat kita. Dari kecil tidak pernah menyentuh khamar. Dari kecil terpelihara dari perbuatan maksiat. Kalaupun Muhammad mengatakan ada musuh di belakang bukit ini, dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya kepada Muhammad SAW. Iman didahulukan sebelum nalar kemudian memikirkannya. Maka ketika iman mendahulukan nalar dan kuat keyakinan itu, naik level lah dari shadiq jadi siddiq. Maka sejak saat itu disebutlah Abu Quhafah dengan gelar baru Abu Bakar As-Siddiq.
As-Siddiq munculnya dari situ. Nah, orang-orang yang mendahulukan imannya dibandingkan akalnya dalam kemudian mengamalkan ketentuan Allah, misal, kata Allah warisan, ya 2:1, laki-laki 2 bagian dibanding dengan perempuan 1, maka dia kerjakan, gak usah nanya dulu, ya, gak usah mikirkan persamaan gender, apakah mikirkan ini, tidak, kerjakan aja dulu, hikmah datang belakangan, maka orang ini disebut golongan siddiq, jamaknya siddiqin atau siddiqun. Benar ada yang seperti itu, maka di surganya orang ini, kelompok ini akan disatukan langsung dengan semua nabi yang pernah hidup di bumi. Surga spesial. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Nanti ada 3 golongan yang di surganya berpenghuni bersama seluruh nabi yang pernah ada di bumi. Ya, para nabi kalau beberapa disebut Anbiya. Karena itu ada surah ke-21 disebut surah Al-Anbiya. Di surah itu dikisahkan beberapa nabi. Ya, ada Nabi Ayyub alaihissalam, kan? Ya, kemudian ayat 83 sampai 84-nya ada Nabi siapa lagi? Dzannun, ya, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria dan yang lainnya. Tapi kalau Anda ingin bicarakan semua nabi, maka rubah kalimat anbiya menjadi nabiyina. Nabiyin, nabi satu orang, nabiyin, semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang mau menaati Allah dengan sempurna taatnya dan menaati rasulnya dan membenarkan semua risalahnya tanpa ragu-ragu, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan disatukan dengan golongan-golongan yang langsung mendapatkan puncak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyina, satu golongan semua nabi. Jadi di surganya tinggal dengan semua nabi. Masya Allah. Akhi, di surga di mana antum? Ketemu para penghuni surga, bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Ya, cuman levelnya beda. Yang atas turun ke bawah. Yang bawah nggak bisa ke atas. Ya. Yang Anas, Qul huwallah, gitu kan? Masuk surga juga. Nah, tapi kalau mau mengunjungi yang Al-Baqarah agak susah. Al-Baqarah turun ke bawah. Ya. Tapi kalau Al-Baqarahnya alif lam mim aja gimana Ustaz? Ya? Jadi itu bisa saling berkunjung. Penghuni surga bisa saling berkunjung. Bisa sambil tanya dan sebagainya. Yang level tinggi turun ke bawah. Nah ya. Kan di dunia juga begitu kan, VVIP, mengunjungi ekonomi bisa kan? Ekonomi ke VVIP, belum tentu. Ini di surga begitu. Nanti ada kelas-kelasnya, makanya kejar dari sekarang, mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Nanti banyak orang yang syahid di jalan Allah, ketika diberikan pertama kali pertanyaan oleh Allah, kamu mau minta apa? Kata orang yang syahid ini, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku pengen syahid lagi. Aku pengen syahid lagi ya Allah. Karena ketika akan wafat itu digambarkan pahala kenikmatannya. Indah sekali. Dan bagaimana kemudian malaikat memuliakannya, surganya, tingkat keindahannya, sampai pertama kali ketika dimintakan, ya Allah, aku pengen syahid lagi, pengen syahid lagi. Dan orang-orang yang terlambat beramal, kalimat pertamanya, ya Allah, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, berikan kesempatan sedikit aja, aku akan perbaiki semua pekerjaanku supaya soleh dalam pandanganmu. Karena itu mumpung masih hidup, Bapak Ibu, mumpung masih hidup. Saya barusan tuh di jalan dari Jakarta mau ke sini, dari Jakarta Pusat dari Kuningan, kakak kami cerita. Bayangkan, tukang kopi, Pak. Tukang parkir sebetulnya. Parkir sekolah, anak-anak SD. Allahu Akbar. Kadang-kadang perlombaan ke surga itu nggak sebatas kasat mata yang kita lihat. Ya. Jadi dia dalam kesehariannya sambil nyambi. Bantuin kopi, panen, dan sebagainya. Tapi dari waktu senggangnya, dia gunakan tenaganya itu untuk bangun renovasi masjid dan nggak mau dibayar. Orang kerja sampai jam 3 sore, dia nggak mau sampai jam 9 malam. Kerjakan. Qadarullah DKM-nya sepakat, kata DKM-nya, udah hari ini dia istirahat dulu deh. Hari Jumat istirahat, jangan kerja katanya. Begitu istirahat, tepat betul di hari Jumat, di malam harinya, jam 1 dini hari, dia wafat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang merawat ibu mertuanya yang sakit, baktinya kepada ibu mertuanya. Bayangkan, bukan cuma ibunya, ibu mertua sakit, dia rawat juga. Ya. Mohon izin, begitu kemudian selesai, dalam konteks itu dia masih bisa bantu renovasi masjid, dia juga bekerja, dia juga berkhidmat untuk anak-anak sekolah di SD, jadi begitu dia meninggal jam 1, sejam kemudian ibu mertuanya nyusul meninggal juga. Tapi banyak yang tidak tahu ketika wafat, yang datang, Allahu Akbar, tukang ojek, tukang beca, orang jauh-jauh, baru kebuka semua kebaikannya saat wafatnya. Datang semua orang. Sampai ada mantan preman nomor 1 di daerah itu, nangis. Mantan preman nangis. Ditangisi oleh seorang preman. Ternyata dicari-cari.
Orang ini yang memberikan pengaruh kepada hidup preman itu supaya berubah. Bayangkan. Saya pikir saya ini yang ceramah hampir tiap hari, bolak-balik. Ternyata ahli surga itu udah pulang duluan gitu. Tahu meninggalnya? Dalam keadaan tersenyum. Senyum. Tukang parkir dimuliakan oleh Allah saat wafatnya. Belum tentu yang punya mobil yang diparkirkan di situ wafat dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlombaannya kuat, teman-teman sekalian. Ayo coba berusaha dari sekarang. Berusaha. Maka jadi bagian yang benar. Nanti levelnya kita naikkan. Nah, ada yang paling membahagiakan, nggak selesai sampai di sini. Allah bisa katakan begini, ulaikal ladzina shadaqu, tapi kemudian ditambah oleh Allah penghargaannya dengan bagian yang kedua. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka ini orang yang paling benar takwanya. Allah. Wa ulaika humul muttaqun. Humnya taukid. Dalam ilmu balaghah, kalau ada sebuah kalimat diiringi dengan dhamir kata ganti, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Satu dari ini menyelingi kalimat, ada dua kalimat. Shadaqu diselingi dengan kalimat hum dari kata muttaqun. Wa ulaika humul muttaqun. Begitu diseling dengan kata hum ini fungsinya taukid untuk menguatkan. Menguat. Dikata Allah, kalau ada orang paling takwa di muka bumi, maka ini yang paling benar takwanya. Di satu, benar imannya, ini sini. Yang kedua, benar takwanya. Masya Allah. Coba cek, lihat ya. Tahan sebentar. Saya pernah katakan pada Bapak Ibu sekalian, orang takwa itu pasti orang yang berikhtiar dengan mengerjakan amalan-amalan dari ibadah. Gak pernah disebutkan dalam Al-Quran ibadah, kecuali ujungnya atau awalnya takwa. Contoh, hari ini ada yang puasa? Insya Allah. Perintah puasa itu pasti terkait dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tujuan puasa supaya kita jadi orang takwa. Baik, barusan kita sholat kan? Sholat zuhur, alhamdulillah. Ada yang infak, ada yang baca Quran. Kenapa Anda kemudian sholat? Kenapa baca Al-Quran? Kenapa infak? Untuk mencapai derajat takwa, supaya jadi orang takwa. Apa dalilnya? Quran surah kedua, ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin orang takwa di sini? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Unzila ilaik Al-Quran. Jadi Anda salat, Anda puasa, Anda baca Al-Quran supaya jadi orang takwa. Haji, yang baru kemarin haji. Ada yang umrah. Apa bekal yang paling disanjung oleh Allah ketika haji? Takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197. Silahkan cek. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Anda tahajud malam hari. Tahajud itu perbuatan orang takwa. Bahkan ada orang takwa yang ahli surga, surganya taman surga, yang disebut oleh Al-Quran sedang beraktivitas di bumi. Sedang tahajud, sedang istighfar. Ternyata istighfar tahajud itu untuk mencapai derajat takwa. Quran surah ke-51 ayat 15-18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa yang nanti akan tinggal di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan dapatkan semua kenikmatan langsung dari Rabbnya. Saat di dunia mereka punya amalan-amalan baik. Apa amalannya? Ayat 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu berjuang malamnya sedikit tidur, banyak tahajudnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang kemudian subuh mereka banyak istighfarnya. Jadi ternyata salat, puasa, baca Quran, tahajud, istighfar itu usaha kita untuk mendapatkan takwa. Tapi di ayat ini kata Allah, ada orang yang takwanya benar-benar takwa. Dari sekian yang takwa itu mana yang paling benar? Dari sekian yang salat itu mana yang paling benar menurut Allah, bukan menurut kita? Menurut Ustadz, ini yang paling bagus. Menurut Allah belum tentu. Bacaan dia memang bagus, tapi hatinya belum sempurna niatnya. Dari sekian orang yang takwa dan kuat iman itu, siapa yang dipuji oleh Allah di ayat ini, yang dianggap benar. Itulah yang kita akan naikkan ke atas. Maka saya mulai dari bawah dulu.
Supaya kita paham untuk mencapai kualitas iman yang paling kuat dan takwa yang sempurna, ini amalan-amalannya sebelum kita memulai dan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, naikkan lagi ke atas, ke awal ayatnya. Ini amalan untuk memulai iman kita. Jadi kalau diurutkan, Imam Al-Bukhari ini luar biasa cerdas. Anda sebelum menguatkan iman berdoa dulu. Setelah berdoa, minta iman yang benar. Kalau pengen benar, ini amalannya. Saking benarnya, Allah menyebut di antara orang beriman, ini yang paling benar imannya. Apa amalannya? Yuk kita baca. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah puncak kebaikan itu ketika engkau menghadapkan wajahmu, dirimu ke arah timur ataupun barat. Tahan sebentar. Saya agak pelankan sedikit. Jadi asbabun nuzul ayat ini itu terkait erat dengan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi awal pertama Nabi SAW salat, turun perintah salat setelah Isra, usia Nabi 52 tahun, 12 tahun setelah berdakwah di Mekah, setahun sebelum hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Madinah. Maka perintah salatnya itu masih menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Nanti setelah hijrah ke kota Nabi, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kurang lebih 2 tahun di sana, turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Ya, turunnya di kediaman Ummul Bashar, yang sekarang menjadi Masjid Qiblatain, yang warna putih. Kalau Anda umrah, ya, kemudian nanti ada city tour, itu biasanya suka lewat, nggak masuk Masjid Qiblatain, lewat situ. Ya, saya doakan insya Allah yang belum umrah atau haji bisa cepat berangkat ya. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siapkan. Ya. Pelanggan. Nanti mampir di Masjid Qiblatain, itu dulunya rumah seorang yang menjamu Nabi supaya datang ke situ dijamu. Ya, saat dijamu itu tiba waktu sholat, riwayat mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Ya, tiba waktu sholat, saat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa itu, turunlah Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, kami sering perhatikan engkau itu sering berdoa dan menghadapkan wajahmu ke langit, minta begini, berdoa. Ya. Nah, sekarang doamu akan kami kabulkan. Allahu Akbar. Ibu bapak, kata Allah, kami perhatikan doamu. Itu Nabi berdoa dari sejak turun perintah sholat, minta kiblatnya ke Mekah. Baru dikabulkan saat di Madinah. Di kurang lebih doanya itu 3 tahun, Anda bayangkan. Nabi itu kurang takwa apa sih? Nabi orang paling takwa di bumi. Surganya terjamin dengan turunnya surah Al-Kautsar. Orangnya maksum terjaga dari perbuatan maksiat. Orangnya paling terjaga. Orang baik diakui penduduk langit dan bumi, tapi berdoa, di antara doanya 3 tahun baru dikabul. Dan beliau tidak pernah mengeluh. Terusin aja doa. Dan kalimat Allahnya indah. Kami perhatikan. Saya mau tanya gini ya. Bapak Ibu, kalau diperhatikan oleh orang yang paling disayangi, senang nggak? Oh, senang. Ya. Dapat perhatian dari orang yang paling disayang. Dapat perhatian dari guru, senang. Perhatian dari pasangan hidup, senang. Anak dapat perhatian orang tua, senang. Ini yang perhatikan Allah. Siapa yang nggak senang? Allah pencipta kita. Makanya ayat ini memberikan kabar gembira. Ketika doamu belum terjawab, bukan berarti nggak dijawab. Tapi Allah sedang mencintaimu dan sering kemudian memperhatikan engkau. Apa nggak ingin ada diperhatikan Allah? Makanya Nabi itu nggak mengeluh. Minta lagi. Dan ketika beliau meminta itu, kata Allah, aku memperhatikan engkau. Aku mengamati engkau. Dan itu indah. Tidak ada keindahan paling tinggi ketika kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Makanya seorang nabi saja 3 tahun baru dijawab, gak mengeluh. Masa Anda yang bukan nabi langsung bikin status? Akak engkau tidak yakin dengan doaku ya Allah? Ayo. Makanya berdoa itu jangan di Facebook. Ini berdoa di Facebook. Yang setuju aminkan ya. Jadi haus. Like-nya mana? Anda itu cari apa sebenarnya? Kadang-kadang manusia sekarang tuh bikin bingung. Udah tahu Allah yang ngabulkan, minta di Facebook, minta di IG. Anda tuh pengen dilihat Allah, apa pengen diamati manusia? Dan kadang-kadang begini, ada aib yang sudah Allah tutup, sekarang dibuka. Dan yang lebih ajaib lagi, ditungguin komen. Tungguin tuh.
Masa sampai maghrib dilihat, mau tidur dicek lagi, belum ada yang komen. Ya, kasihan hidupnya, kasihan. Minta. Jadi begitu turun ayat tadi, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai sekarang hadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram. Menghadaplah ke situ. Nah, begitu kemudian menghadap, tadi asalnya Masjidil Aqsa, jadi berputar 180 derajat. Kalau misalnya menghadap ke sini, berputar Nabi 180 derajat, menghadap ke sana, diikuti oleh makmum di belakang berputar juga. Ya, menghadaplah ke sana. Sehingga yang kiblat pertama Masjidil Aqsa, kiblat kedua dan seterusnya sampai sekarang Masjid Al-Haram di Ka'bah itu. Karena itu dua dalam bahasa Arabnya ain, 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 ain. Muslim satu orang, dua muslim tambah ain ujungnya, muslimain. Ya, mukmin satu orang, dua mukmin, mukminain. Ain satu orang, satu mata, dua mata, ainain. Uzun satu telinga, dua telinga, uzunain. Gampang, ya. Baik, sekarang kiblat satu kiblat, dua kiblat, kiblatain. Maka sampai sekarang masjid dikenal dengan Masjid Kiblatain. Cuman persoalan belum berhenti sampai di situ. Begitu kemudian diturunkan ayat itu dan berpindah kiblat ke arah Masjidil Haram, orang-orang ahli kitab khususnya Yahudi dan Nasrani yang mula-mula kemudian mereka juga masuk Islam, ada keberatan dalam hatinya. Kok pindah sih gitu? Maka turunlah ayat ini di awal ayatnya untuk kemudian mengarahkan iman mereka supaya benar. Kata Allah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Hei, keimanan yang benar itu bukan persoalan ngadap timur dan baratnya. Bukan persoalan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haramnya. Persoalannya taat tidak pada perintahku. Ini perintah saya. Walaupun saya perintahkan ngadapnya ke Masjidil Haram, ngadap karena saya yang perintahkan. Kalaupun Allah ngadapkan perintah ngadap ke Kelapa Gading, ngadap semua. Bukan karena Kelapa Gadingnya, bukan karena tanah kusirnya, bukan tanah sucinya, bukan Mekah Palestinanya, tapi ini perintah saya. Jadi esensi dari ibadah itu taat kepada Allahnya, bukan tempatnya. Toh nggak ada Ka'bah di bumi pun kalau Allah perintahkan sholat, kita sholat juga. Nah, ini yang menjadikan iblis itu terpeleset di sini, Pak. Iblis itu gagalnya di sini. Hati-hati loh Pak Bu, iblis itu makhluk yang termasuk paling taat ibadahnya kepada Allah sebelum jadi iblis. Ya, sebelum jadi iblis. Itu jin yang paling taat. Buka Quran surah ke-18 Al-Kahf. Besok kita baca Al-Kahf dari malam nanti insyaallah, ya. Baca Al-Kahf ayat 50 paling kanan di pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan semua makhluk malaikat dan jin sujud hormat kepada Adam, semua sujud hormat kecuali satu, iblis. Siapa iblis itu? Karena dulu ia termasuk minal jinni, jin, kalangan jin, jadi bukan malaikat. Fa fasaqa, maka dia berbuat fasik. Lawan fasik itu taat. Lawan fasik taat. Jadi asalnya itu jin yang taat. Taat. Sampai malaikat pun kagum dengan jin ini, kagum. Kan taatnya luar biasa, ibadah. Sampai saking taatnya dinaikkan levelnya oleh Allah, hadir di sekitaran malaikat. Sehingga menyaksikan alam malaikat, menyaksikan bahkan ketika Adam diciptakan malaikat diminta sujud, jin itu ada. Saking tingginya nilai ibadahnya. Tapi sayang, fasaqa. Perbuatan dia menyimpang dari ketentuan Allah. Apa penyimpangannya? Disuruh sujud hormat kepada Adam, dia enggan untuk sujud. Turun Quran surah kedua ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dia enggak mau sujud, enggan. Nah, ketika enggak mau sujud ini, kata Allah sombong, istakbar, sombong dia. Tapi disinilah hikmah Allah. Mudah bagi Allah mengatakan ini sombong. Ini ria. Ini enggak benar. Tapi Allah mengajarkan kita hikmah. Jangan menuduh orang sembarangan, buktikan tuduhan itu dengan pembuktian yang jelas. Maka dikumpulkan makhluk malaikat termasuk Adam di situ. Maka kemudian Allah firmankan, ditanya langsung. Quran surah ke-7 ayat 11, 12, 13. Buka ayat 12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kata Allah, "Hei iblis, kenapa kamu enggak mau sujud ketika saya perintahkan?" Saya perintahkan. Jadi yang penting itu bukan sujudnya, yang penting itu ini perintah saya. Semua makhluk nggak sujud, semuka langit dan bumi, nggak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Ini perintah saya, bukan sujudnya. Adam tuh nggak penting bagi saya, kata Allah. Yang penting ini perintah saya. Kenapa kamu langgar? Tuh teman-teman. Kenapa kamu langgar itu? Yang penting ini perintah saya. Lihat di Al-Baqarah itu cuma disebutkan aba wastakbar, sombong, enggan untuk sujud karena sombong.
Cuma karena kalau Allah sebutkan langsung, sombong kamu, dia akan berkilah, saya nggak sombong ya Allah. Tapi dibalik kemudian oleh Allah, kenapa kamu nggak mau sujud? Apa jawaban dia? Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Bukan levelnya yang tinggi, hormat kepada yang rendah. Itu yang dimaksud istakbar. Kita tuduh orang sembarangan. Iblis, seiblis-iblisnya iblis. Tuh. Masih diklarifikasi. Maka dalam dunia kehidupan kita pun jangan sembarangan tuduh orang. Kalau belum jelas, klarifikasi dulu. Boleh jadi bukan dianya yang menyimpang, kita yang belum paham. Hati-hati ya, apalagi tuduhan-tuduhan pada masalah iman. Hati-hati. Kafir, kalimat itu akan mencari pemiliknya. Dia akan lihat di bumi, nggak ketemu ke langit, nggak ketemu kembali kepada yang mengucapkan. Bid'ah, hati-hati, akan mencari juga pemiliknya. Ngaji yuk kemana? Ustadz Adi, Ustadz bid'ah tuh. Oh. Tapi kita maafkan, kita doakan baik, insya Allah. Jelas ya? Jadi ketika Yahudi tadi menyoal ahli kitab, Allah turunkan ayat. Ini yang penting bukan timur baratnya. Bukan masalah Baitul Maqdis Masjidil Haramnya, ini perintah saya kata Allah. Kalau kamu benar-benar perintah ini ditaati, kamu benar-benar yakin dengan saya, maka ini saya turunkan bagaimana cara menguatkan iman kamu supaya nggak seperti itu cara berpikirnya. Jadi orang Yahudi tadi berpikirnya, ini saya pengennya Baitul Maqdis aja, tidak, ini perintah saya. Kalau kamu ingin memperbaiki cara berpikir kamu, ini saya turunkan kata Allah, cara menguatkan iman kamu kepada saya, yang kalau kamu amalkan ini, maka imanmu akan kuat, takwamu akan meningkat, dan kamu akan jadi orang sebenar-benarnya beriman dan takwa. Paham sampai sini? Maka turunlah kemudian amalan-amalannya. Yuk kita baca. Bismillah. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Baik. Masya Allah. Kalau belum paham juga, saya tidak tahu harus bagaimana lagi menerangkannya. Baik, yuk. Walakinnal birra. Tapi puncak kebaikan yang paling tinggi itu. Man amana billah. Ketika Anda bisa beriman kepada Allah. Jadi puncak kebaikan itu pertama dibuka dengan iman. Maaf ya Pak ya Ibu kalau kata-kata saya kurang menyenangkan. Anda boleh jadi orang paling kaya di bumi. Tapi kalau nggak beriman, Anda nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda bukan orang baik. Silahkan. Dan kehidupan bumi akan selesai. Silahkan Anda dapatkan semua pujian yang pernah ada di bumi. Begitu selesai, sudah. Semua pujian itu akan selesai di batas sakaratul maut Anda. Saat masuk ke alam berikutnya, nol nilai Anda. Kosong semua itu dan hilang. Tinggal penyesalan yang akan didapatkan pada saat itu. Anda silahkan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Dengan cara yang paling haram yang Anda lakukan. Atau Anda mendapatkan dengan cara yang benar tapi dengan tujuan yang salah. Silahkan. Tapi ketika itu terjadi tanpa keimanan kepada Allah, nggak ada nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang sholat. Tapi sholat yang dilakukan bukan karena Allah, maka tidak ada nilainya. Termasuk ustaz. Ketika dia mengajar, maka tujuannya hanya untuk hal-hal selain Allah, maka tidak ada nilai sisi Allah. Popularitas, untuk dunia, materi, dan sebagainya. Nggak ada nilai. Dan banyak orang jatuh karena persoalan-persoalan tadi. Ya, makanya ini dasarnya. Ini dasar pertama, Anda disebut orang baik oleh Allah ketika Anda beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, yakin dengan hari kemudian akan datang. Kalau nggak ada ini, Pak, kita nggak punya harapan, Bu. Kenapa Ibu sholat sekarang? Kenapa Bapak sedekah? Kenapa Anda haji? Karena ada janji. Nanti ada pergantian di akhirat. Nanti ada hari berikutnya. Saat kita diberikan balasan dari semua amalan kita. Makanya kita mesti yakin. Kalau nggak yakin ada surga, nggak yakin ada balasan, kenapa mesti sholat sekarang? Kenapa mesti haji? Karena itu akhirat itu mesti yakin, Pak, Bu. Ini bukan ramalan masa depan nih. Ya. Ini berita yang benar disampaikan pada kita oleh yang menciptakan kita. Dia mesti yakin apa yang kita kerjakan sekarang akan dibalas. Bukti paling gampangnya meninggal. Paling gampangnya. Artinya kalau orang kan nggak ada ruginya Pak Bu. Ya dia kerja, kita kerja, ya kan? Dia bekerja, kita bekerja. Dia makan, kita makan. Dia sholat, misalnya kita sholat. Dia nggak sholat, kita sholat. Kan nggak ada ruginya. Ya nggak ada ruginya. Kita sholat kerjain aja. Nanti setelah wafat akan ketahuan apa manfaat dari sholat itu. Ya kalau pengen segera tahu ya wafat aja lebih cepat nih. Itu kalau tiba ajalnya. Kalau belum tiba mustahil kita bisa dahulukan. Jelas ya? Ya, nggak bisa pakai teori kalau meninggal itu. Bisa Anda duluan, saya belakangan mungkin terjadi. Atau memang ditukar. Saya belakangan, Anda duluan, itu juga mungkin ya. Atau memang ya saya duluan. Bisa terjadi. Duluan membawa jenazah Anda. Ayo teruskan. Bismillah. Wal malaika.
Malaikat, yakin harus ada, yakin kita bahwa ada malaikat sekitaran kita. Nanti Bapak Ibu cari buku ya. Udah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Terjemahannya Akidah Islam. Penulisnya Sayyid Sabiq. Ya, Sayyid Sabiq. Saya ulang ya. Siapa penulisnya? Sayyid Sabiq. Akidah Islam karangan Sayyid Sabiq. Itu bagus tuh. Ya, yang akidah ya, bagus. Bukunya bagus. Kami wajib di Tripoli dulu belajar itu, salah satu kitabnya. Banyak yang lain juga ada kitab-kitabnya. Ya, itu salah satu kita pelajari itu. Yang paling menarik begini. Dia akan terangkan rukun iman itu dengan keterangan yang nyaris gak pernah disebutkan sebelum-sebelumnya. Di logikanya ada, dalilnya ada, lengkap dengan turunan-turunannya. Ya, dengan turunannya. Ini sangat menarik pembahasan ini. Contoh begini misalnya. Kita ingin bicara tentang malaikat. Kalau keyakinan kita ini kuat, maka hidup kita akan terjaga dengan baik. Ya, contoh. Saya ingin bicara, kalau kita beramal itu ada malaikat yang mencatat. Ya, amal baik, amal buruk kan? Baik, mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Nah, persoalannya, banyak orang mengetahui ada malaikat, tapi tidak meyakini itu. Kalau dia yakin amalan buruk dia akan dicatat, tentu dia tidak akan pernah melakukan keburukan. Apalagi ketika diberitahu yang buruk itu akan dipublikasikan. Ginilah, mohon maaf ya. Anda di dunia saja, disebarkan aib Anda satu di media sosial, Anda tuntut dengan undang-undang IT. Anda tuntut tuh. Pencemaran nama baik pasalnya. Anda sampaikan. Nanti Anda berbuat buruk, dikumpulkan semua itu, dipublikasikan di hari kiamat. Yang tahu semua penduduk langit dan bumi. Anda di dunia saja, disebarkan di kalangan masyarakat, Anda sudah merasa tercemar. Dan tidak mau menerima itu. Sekarang aib Anda akan dibuka semua langit dan bumi, tahu perbuatan Anda. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan yarah dibuka, syarran yarah diungkap. Sekecil apapun. Wah, ternyata Masya Allah, kelihatannya ahli tahlim, ahli tahajud, ya ahli zikir, ahlinya puasa, ternyata pernah korupsi juga. Diam-diam. Oh, ternyata kelihatannya seperti ahli puasa. Ternyata kalau zuhur buka dia sembunyi-sembunyi gitu, ketawa. Masya Allah, kumur-kumurnya pakai sirup gitu kan. Buka. Ketahuan. Jadi kalau Anda merasakan bahwa itu dicatat dan dibuka, Anda nggak akan pernah kerjakan keburukan karena takut Anda, malu. Malu. Anda yakin ada malaikat maut? Yakin? Yakin wafat nggak? Ya, yakin wafat. Jadi Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa akan wafat. Siapa yang mewafatkan? Malakul maut. Quran surah ke-31 ayat Quran surah 32. Quran surah 32 ayat 11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum. Katakan pada setiap yang hidup akan dikirimkan malakul maut untuk mencabut nyawanya. Kalau Anda yakin ada malaikat maut akan mencabut nyawa, Anda nggak akan sembarangan dalam beraktivitas. Saya tanya begini. Siapa yang tahu kapan pastinya meninggal? Boleh angkat tangan. Ada yang tahu? Saya mau tanya begini. Mungkin nggak kita wafat hari ini? Mungkin nggak? Kok mudah sekali menjawabnya? Kalau iman itu benar-benar menghunjam ke dalam jiwa, pertanyaan itu bahkan tidak akan bisa dijawab dengan kata-kata. Anda akan diam. Dan Anda akan bertanya, saat saya wafat hari ini, cukupkah bekal saya untuk mengantarkan saya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan hati Anda masih berkata, kamu masih banyak dosanya dibandingkan dengan pahalanya. Kamu masih banyak salahnya dibandingkan dengan solehnya. Cita-cita kamu pengen surga, tapi dosa merasa banyak. Tapi yang paling aneh, merasa banyak dosa, tapi belum tergerak beramal soleh. Dan yakin bahwa akan wafat kapan saja. Orang kalau yakin benar-benar akan wafat, mustahil Pak berbuat maksiat. Makanya kata para ulama, kalau Anda terpikir berbuat maksiat, bayangkan wafat di saat itu. Jadi kalau Anda bayangkan wafat saat berbuat maksiat, akan berhenti berbuat maksiat. Dan bayangkan bagaimana cara malakul maut mencabut pembuat maksiat itu. Kan diajarkan, orang soleh itu dicabut dalam keadaan yang ringan, lembut. Pelaku maksiat dicabut dalam keadaan yang mengerikan. Itu disampaikan pada kita, bukan untuk jadi kisah. Kalau iman, itu yakin, keyakinan itu dibuktikan lewat tindakan. Tindakan orang ini akan hati-hati. Jelas? Nah, cuman kan tidak banyak orang yakin dengan malaikat, tapi menghargai pekerjaan malaikat itu. Baru setelah itu akan terjadi, baru sadar dia begini dahsyatnya keadaan yang harus dialami. Nah, ini dia iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, malaikat, para nabi. Iman kepada nabi itu dibuktikan dengan mengikuti tuntunannya.
Kalau nggak yakin ada Nabi, ngapain Bapak Ibu kemudian ikuti tuntunannya? Jadi kalau Anda yakin benar nih Nabi Muhammad, yakin Rasul terakhir, yakin Nabi kita, apa pembuktian kita untuk membuktikan keyakinan kita? Saya sering katakan, iman itu butuh pembuktian. Cinta butuh pembuktian. Setiap yang masuk ke dalam jiwa, pasti butuh pembuktian. Cinta itu bahasa hati. Karena pekerjaan hati, dia butuh pembuktian. Niat itu pekerjaan hati. Karena itu butuh pembuktian. Niat sholat dalam hati, buktinya dari takbir sampai salam. Cinta itu adalah bahasa hati. Buktinya apa? Ada pernikahan. Makanya saya sering katakan, jangan percaya kalau ada anak muda mengatakan kepada pemudi, aku mencintaimu, gombal. Ya, aku mencintaimu, katakan, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Wih, catat, bikin status. Ya, yang aku rindukan bukan kata-katamu, yang aku inginkan BPKB kita. Ya, buku pernikahan kita berdua, BPKB. Itu. Sama, iman juga begitu, butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Amalan. Apa pembuktian Anda meyakini Nabi Muhammad, Nabi Anda? Mengikuti tuntunannya. Makanya turun ayat. Dari Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad pada umatmu, kalau benar mencintai Allah, ikuti semua tuntunan Nabi Muhammad. Tuntunanku, tuntunan Nabi maksudnya. Turun Quran misalnya, surah keberapa? Surah ke-33 misalnya, 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aku ini turunkan Rasul, kata Allah, untuk diikuti. Aku berikan keteladanan padanya. Kalau kalian nggak pengen contoh, ngapain aku utus Rasul? Aku perintahkan kalian sholat. Pengen tahu gimana cara sholat? Lihat Nabi mencontohkan. Aku perintahkan kalian puasa. Kalian tanya bagaimana caranya? Aku turunkan Rasul untuk kalian ikuti. Kalian ingin sukses, aku turunkan manhaj kesuksesan dari Rasul. Kalian ingin mudah, ingin pintar, aku berikan bimbingan. Yang paling aneh sudah aku turunkan, sudah aku utus, sudah aku berikan keterangan, nggak kalian ikuti. Kalian maunya apa gitu? Nah, maka ini pembuktiannya. Jadi pembuktian iman kepada Rasul dengan cara mengikuti tuntunannya. Nah, pertanyaannya, maaf ya, Ustadz, kenapa ada orang yang yakin dengan Nabi, tapi juga masih melanggar tuntunan Nabi? Bahkan pelanggaran tingkat tinggi, Nabi. Tuh, nah bayangkan, di Jawa Barat hampir tiap bulan ada Nabi baru. Hampir tiap bulan, saya diskusi dengan MUI Jawa Barat hampir tiap bulan. Memang itu nggak aneh sih, sejak Nabi meninggal tuh banyak yang ngaku Nabi. Yang paling aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Dan dulu kan yang paling AM tuh, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Tangkap sama polisi kita kan. Kenapa anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Dan terus nggak mau kalah, di Bandung tuh. Bandung. Aku Nabi, tukang cukur, anda bayangkan. Tukang cukur ngaku Nabi. Tapi yang paling heran, ada pengikutnya, itu ya masalah. Terakhir Jakarta, ibu kota negara. Nggak tanggung-tanggung Nabi, ini malaikat Jibril, LE tuh ya. Ya, tangkap sama polisi juga. Bahkan minta izin pada gubernur yang kemarin tuh untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas ya. Tangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. Ini polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat ditangkap sama dia. Kita doakan ya supaya baik, jalan baik, insyaallah. Rukun semuanya, ya. Dah, teruskan. Kenapa banyak orang yakin iman tapi nggak ada pembuktian? Iman pada malaikat tapi perbuatan semena-mena. Iman kepada kitab gak diikutin. Iman kepada Allah, perintah Allah dilanggar. Nah, sekarang kalau kita benar-benar beriman dan ingin kuat imannya, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kekuatan iman itu? Maka turunlah amalan-amalan ini. Bahasa Quran itu indah sekali. Ada sebabnya, ada perkaranya, ada amalan-amalan. Sekarang amalan pertama, yuk boleh dituliskan. Kalau iman kita ingin kuat, ingin dekat dengan Allah, yakin dengan hari akhir, ya, yakin dengan malaikat, dengan kitab dan sebagainya, mari kita turunkan amalan-amalannya. 1. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab. 1 2 3 4 5 6. Rajin berderma, rajin bersedekah, ya, rajin bersedekah pada 6 golongan utama. Ada 6 golongan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melatih supaya iman lebih kuat, coba latihan yang pertama ini rajin berbagi. Ya. Mulai dari yang biasa-biasa dulu. Tapi syaratnya begini, ada syarat yang pertama. Bukan berbagi biasa. Berbagi pada apa yang paling disukai.
Ini yang nggak mudah. Ya, berbagi pada apa yang paling disukai, yang paling dicintai. Tapi yang boleh dibagi, ingat, yang boleh dibagi. Karena ada yang bisa dicintai dan nggak bisa dibagi. Istri kita cintai, tapi kan nggak bisa dibagi. Ya, suami ibu cintai nggak bisa dibagi. Ya, jelas ya? Baik. Misal contoh makanan. Ya, Anda suka makanan tertentu, ya? Suka misalnya martabak, ya? Suka minuman tertentu, jus tertentu. Cobalah, kalau Anda beli jus, beli 2. Satu buat Anda, satu buat yang lain. Bisa nggak? Kalau Anda punya makanan tertentu, masak, ibu masak misalnya kan? Bisa nggak ketika masakan itu dimasak tidak hanya untuk sendiri, bagi dengan yang lain? Biasakan, bagi. Nah, nanti kalau Anda terbiasa berbagi seperti itu, nanti Anda akan memandang bahwa dunia itu kecil biasa. Dan gak ada yang paling berharga dalam diri Anda kecuali iman Anda kepada Allah. Cinta Anda pada Allah. Di sampai Anda merasakan yang paling saya cintai pun gak ada nilainya. Ya, ini baju bagus nih. Masya Allah, teman bilang bagus. Kita ada sesuatu yang baru, bagus, kita kasihkan. Jadi pakai sampai Anda merasakan cuma baju aja. Kalau saya meninggal toh cuma baju juga. Ya, ada seorang sahabat meninggal dunia. Begitu meninggal, Nabi nggak tahu kan, saat meninggal dia ahli masjid. Dicari oleh Nabi kemana si fulan, ditunggu sholat subuh. Sampai dia belum datang. Sampai mau habis waktu subuh, Nabi mulai sholat. Selesai, Nabi tanya, di mana si fulan? Ada yang tahu rumahnya? Ada, dicari. Panjang jalan. Ketemu rumahnya, kata istrinya dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, adakah perilaku atau hal tertentu sebelum dia wafat? Kata istrinya, ada ya Rasulullah. Dia berteriak-teriak, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Apa hikmahnya ya Rasulullah? Tahukah engkau, kata Nabi, diilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab. Kata Nabi, dia itu saat perjalanan ke masjid pernah musim dingin. Oh, dia pakai double pakaian. Yang bagus di dalamnya, yang luarnya yang biasa. Double kan. Di jalan ketemu orang. Sedang kedinginan, dilepaslah kemudian yang biasanya dipakaikan kepada orang itu. Saat dia sakaratul maut, diungkap, ditunjukkan pahalanya. Bagaimana memberikan kemudahan kepada orang, diungkap pahala besarnya. Maka ketika diberikan terfikir dia, ya Allah, kenapa nggak saya yang baru yang saya berikan kepada dia? Yang paling saya sukai itu. Ya, Anda kalau punya yang baru dengan yang biasa, senang yang mana? Baru. Kalau Anda nggak bisa berikan yang baru itu, belilah 2 yang baru untuk dibagi kepada orang. Makanya nanti banyak ayat di Quran, kalau mau ngasih, jangan kasih yang jelek. Kalau mau beli, beli sekalian 2 yang baru. Anda punya anak yatim, Anda merawat anak Anda. Anda ingin beri hadiah, jangan berikan si yatim yang lama, anak Anda yang baru. Beli dua-duanya yang baru, kasih anak Anda, kasih anak yatim. Itu yang dimaksud ala hubbi, wa atal wala ala hubbi. Kalau sudah Anda bisa begitu, gak ada di dunia ini yang berpengaruh kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka turun Quran surah kedua ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai engkau berniat ingin memberi tapi engkau melihatnya pun enggak suka. Maka turun Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum khair. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus infakkan, katakan Muhammad kalau pengen infak cari yang bagus-bagus, berbagi. Nah, kalau Anda pengen berbagi, biasanya yang paling banyak disukai itu harta. Harta. Maka coba bagi. Bismillah, saya dapat gaji misalnya 20 juta sebulan. Kebutuhan rumah berapa? 10 juta. Tabungan untuk anak berapa? 5 juta. Berarti 5 juta yang lain, kelebihan yang Allah titipkan untuk mencari surga dengan harta itu. Bukan untuk dikoleksi. Maka, aturlah 5 ini untuk kita sedekahkan karena Allah kepada 6 golongan yang utama ini. Latihan 6 ini. Siapa 6 ini? 1. Zawil qurba, keluarga dekat. Ayo hati-hati, infak jauh-jauh yang dekat gak kelihatan. Ya. Semut di padang lautan nampak, ya, gajah di pelupuk mata, tak kelihatan. Zawil qurba, kerabat terdekat. Anak bibi, anak paman, anak kakak, anaknya adik yang sudah berumah tangga, mungkin ada kekurangan, tapi mohon maaf, gak bisa mengungkapkan, malu untuk bicara, Anda yang harus memberikan tanpa menunggu dia meminta. Lihat. Makanya di kita ada nasab, Pak. Ibu tolong ya. Ini yang praktekkan orang luar loh, Bu. Family tree. Pohon keluarga. Padahal teorinya kita yang punya. Di barat kan ada kan family tree ya? Pohon keluarga, ini kamu kesini. Kita yang punya teorinya. Bahkan kita abadikan dengan warisan. Warisan itu kan, itu nasab itu. Ke kanan siapa, ke kiri siapa, ke atas, ke bawah siapa. Makanya diajarkan dari sejak dulu nasab. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW saat lahir ke muka bumi, mukjizat pertamanya saat terlahir itu nasabnya yang disambungkan oleh Allah sampai ke Nabi Adam.
Padahal ayahnya wafat. Di ayah dalam kandungan Nabi itu, 6 bulan di kandungan, ayahnya wafat, Nabi lahir, ayah nggak ada, tapi nasab diperjelas sampai ke Nabi Adam. Itu mukjizat pertama Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita urutkan bisa ketemu tuh. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Figir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Addan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abr, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Ya coba diulangi sama-sama. Itu nyambung. Makanya kenali Pak. Kenali. Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenali. Tidak semua yang kenal mesti sayang. Ingat, ibu kenal dengan suami tetangga kan tidak harus sayang. Gitu ya? Tak kenal maka ta'aruf, kenali. Nah kenali siapa kerabat dekat kita. Pertama zawil arham dulu, yang terkait rahim. Ada kakak, adik, tarik garisnya tarik. Ke samping kanan, samping kiri, kakak, adik, ke atas, ke bawah. Tarik. Ya, setelah kita tahu, yang istri juga kan punya kerabat. Data oleh Anda. Kalau sudah ada kelebihan dari kebutuhan kita tadi, sebulan ini tabungan sekian, lebih ada, itu dahulukan tuh. Kasih. Dalam bentuk beasiswa, anaknya sekolah, perhatikan. Atau Anda buka lapangan pekerjaan, bikinkan warung, dia kerja, kasih kailnya, tidak harus kasih ikannya, itu. Tidak harus dikasihkan suapi, tidak. Bikinkan lahan pekerjaan, mendidiknya untuk bagus lagi, masukkan pekerjaan Anda yang sekarang sedang Anda bimbing, bisa. Itu Masya Allah, itu indah. Yang kedua, zawil kurba itu bisa berarti lingkungan yang tinggal dengan Anda. Nggak ada hubungan rahim, nggak ada hubungan darah dengan Anda, tapi tinggal dekat dengan Anda. Dan itu orang-orang pertama yang memperhatikan keadaan kita di rumah. Yang kalau ada orang asing, dia yang ngasih tahu pertama kali. Kalau ada sesuatu terjadi di rumah kita, dia yang memperingatkan kita pertama kali. Maka perhatikan orang-orang itu. Jangan sampai kita perhatikan orang jauh, yang dekat nggak dilihat. Begitu satu kali ada orang maling datang, dia berkomentar, biarin aja kita ada yang dilihat, maling ngambil aja tuh. Paham ya? Zawil kurba. 2. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim. Anak yatim dibagi 2. Anak yatim dibagi 2. 1, anak yatim yang du'afa. Ini lebih berhak. Rasulullah SAW disebut dengan Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Yang mengcover kebutuhan anak yatim. Ada seorang anak minder bermain. Ini kisah nyata, nanti Anda bisa buka di beberapa kitab ya. Ini kisah nyata. Anak itu mojok aja di samping. Pakaiannya biasa-biasa. Sementara anak-anak yang lain main. Ditanya oleh Nabi nih, saya ingin tunjukkan, ini manusia paling takwa beliau ini, ahli surga, ini masih begini gitu perilakunya. Sedangkan kita yang pengen ke surga, itu belum terbawa dalam suasana ini. Kata Nabi, mabika ya gulam, kenapa nak? Kenapa sayang? Mabika ya bunai. Kata beliau, ya Rasulullah, bapakku wafat dalam jihad. Ikut jihad wafat. Dimaksudnya karena bapaknya wafat, nggak ada yang bisa cover hidup dia lagi. Pakaian jadi seperti ini, nggak bisa main dengan yang lain. Perhatikan kalimat Nabinya. Aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Hasan wal Husain ikhwan laka wa Fatimata ukhtan laka. Nah, kamu ridho enggak kalau Muhammad SAW akan jadi bapak yang merawatmu? Hasan Husain jadi saudaramu dan Fatimah jadi saudarimu. Anak itu langsung berkata, iya ya Rasulullah, iya. Langsung dengan pemberian yang paling tinggi. Tidak ada yang paling indah kecuali kalimat Nabi mengatakan, saya akan merawat kamu. Aku yang jadi bapak rawatmu. Itu yang paling tinggi. Langsung gembira anak itu. Saat gembira, nggak cukup dengan kegembiraan itu kata Nabi. Langsung diberikan pakaian yang paling bagus, diberikan mainan paling baru. Lalu bangga anak itu datang kepada kawannya. Masya Allah, main dia. Anak-anak itu heran. Kenapa kamu kok pakaian kamu jadi bagus? Mainan kamu paling baru. Diceritakan, aku ketemu Nabi. Aku bilang bapakku meninggal jihad fisabilillah, wafat syahid. Ceritakan. Lalu Nabi berkata, aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Husain wal Hasan wal Husain ikhwan laka wa Fatimata ukhtan laka. Kamu ridha enggak kalau aku jadi bapak yang merawatmu? Hasan Husain saudaramu dan Fatimah saudarimu. Aku bahagia, katakan siap ya Rasulullah, aku bahagia, aku siap.
Lalu Nabi memberikan kepada aku mainan yang baru dan baju yang baru. Maka apa jawab mereka yang hadir anak-anak itu? Ya, kenapa bapak kami nggak meninggal juga katanya. Itu kisah nyata. Itulah Nabi. Kak coba, mungkin di antara tetangga kita ada yang yatim. Coba dilihat. Ya, yang dimaksud sentuh kepalanya itu bukan dijejerin, sentuh. Bukan. Sentuh mereka, tepat di hatinya. Maka mereka akan jadi milikmu untuk selamanya. Sampai ke surga. Sentuh dengan doa, sentuh dengan perhatian. Cobalah Pak, ini gini ya. Ini sekarang lagi senang-senang Quran. Ini hari ini dibuka karantina kedua. Masya Allah, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, datang-datang. Coba Bapak cari anak yatim tuh. Misal, biayai dia menghafal Quran. Termasuk pesantren penghafal Quran ya. Demi Allah saya katakan, abadi pahala mengalir untuk Anda. Tidak ada yang paling mulia dalam hidup ini disebut oleh Nabi kecuali ahli Quran. Begitu dia hafal Quran, maka setiap dia membaca Qurannya, pahala mengalir kepada Anda. Coba. Yang kedua, orang yatim yang mampu. Yatim yang mampu ini tetap diberikan perhatian. Bukan zakat sifatnya infak. Bisa diberikan hadiah, ya disupport, diajak jalan sama-sama, perhatian. Bisa demikian. Ya. Saya agak cepat, saya tutup 5 menit lagi. Wal masakin, orang miskin. Orang miskin ini orang masih punya pekerjaan, beraktivitas, tapi belum mencukupi kehidupannya. Kalau fakir, memang serabutan, tidak bisa sama sekali. Pekerjaan nggak tetap, kehidupan belum terjamin. Tapi dituntut untuk berikhtiar. Di antara ikhtiarnya disentuh kita untuk memfasilitasi dia. Ya, jadi yang masakin ini Pak tidak harus disuapi dengan ikan. Buka jalur pekerjaan, lihat bakatnya di mana, berikan bimbingan dan sebagainya. Itu bentuk perhatian kita. Ya. 3 itu, 4 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini jarang Pak, langka. Tapi bukan yang dibuat-buat ya. Ibnu Sabil ini orang yang dalam perjalanan, sifatnya khususnya perjalanan baik. Kemudian karena keadaan tertentu, bekalnya nggak ada, hilang. Nah, maka kita boleh membantu dia, berhak membantu dia. Ya, berikan bantuan kepada dia. Ya misal, Anda punya uang 10.000. 10.000 itu buat beli misalnya buah naga tuh, udah kita siapin. Tiba-tiba di jalan ketemu Ibnu Sabil. Ya, butuh Pak, tolong Pak. Saya ini mau ke pesantren, uangnya tiba-tiba hilang misalnya. Nggak lanjut ke pesantren, butuh pas ongkosnya 10.000. Pertanyaan saya, teruskan beli buah naga, Anda berikan kepada anak itu untuk melanjutkan perjalanan. Hah? Oh, masa? Sebetulnya aku pengen beli buah naga. Tapi karena kamu lebih butuh, aku berikan. Doakan ya, mudah-mudahan kalau nggak di dunia, kita bisa minum buah naga di akhirat. Kasih. Jelas ya? Oke. Yang itu yang paling ringan, yang paling susah begini. Anda mau haji, udah siap, uang porsinya 25 juta. Tiba-tiba ada kejadian misalnya, bukan hanya Ibnu Sabil, mungkin ada kesulitan tetangga mau operasi, biaya nggak ada kecuali pas 25 juta itu. Pertanyaan saya, teruskan daftar haji atau Anda berikan kepada orang yang butuh tadi? Nggak ada jawaban, istighfar dulu. Kalau Anda pengen cepat dapat birrun, berikan. Itu langsung keluar ayat, turun ayat langsung. Di Ali Imran, Quran surah ketiga 92, paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau pengen cepat dapat birrun, maka coba prioritaskan amalan dengan memberikan apa yang paling kita cintai kepada yang paling membutuhkan. Wasailin, orang-orang yang minta dengan kebutuhan yang jelas. Kebutuhan jelas. Dan kita ada untuk memberi. Kalau tak ada, referensikan. Ya. Kalau tak ada, referensikan. Misal, ini saya kering kedatangan juga surat-surat begini, ada persoalan-persoalan. Yang pinjol, yang riba, yang macam-macam dan sebagainya. Ya, kalau memang kita ada bantuan, bukan bantuan Allah titipkan, kita share karena memang itu haknya dia. Tapi kalau tak mampu, kita referensikan. Ya, saya memang bukan lembaga keuangan, saya itu ustadz gitu ya, penceramah. Ya, tapi kadang-kadang ada orang datang minta solusi. Nah, saya katakan coba Anda ke Bazis nih. Coba Anda ke Baznas. Ya, arahkan ini. Kita kasih surat pengantarnya. Kita urutkan misalnya ke tempat tujuannya. Karena kita nggak punya, kasih. Ada untuk ongkosnya saja, berikan ongkosnya. Jelas ya? Ada orang-orang yang kadang-kadang memang dikirim oleh Allah untuk kita bisa memaksimalkan amal soleh. Tapi ada orang-orang tertentu yang ditunjukkan oleh Allah bukan yang seperti ini yang harus diberi. Jelas ya? Datang bawa map, ya selesai dari map kita pergi ke map yang lain. Ya. Datang ke tempat lain, hari ini mu'alaf, besok mu'alaf, 16 tahun jadi mu'alaf ya.
Datang ke sana, datang ke sini, jangan merendahkan diri kita di hadapan orang. Jelas? Baik, yang terakhir, wafir niqab. Kalau yang ini sudah tidak ada, yaitu dulu ada budak. Budak ya, sekarang sudah tidak ada perbudakan itu. Bahkan Islam itu mengabadikan ayat ini bukan ingin mengabadikan perbudakan. Jangan salah berpikir. Justru ayat ini turun untuk membebaskan perbudakan. Awas, hati-hati. Zaman Islam dulu sebelum Islam datang banyak budak. Maka turun ayat di Islam. Apa di antara ayatnya? Ayat pernikahan. Nikah itu di zaman jahiliyah, zaman dulu, kalau budak dinikahi oleh orang yang merdeka, anaknya merdeka. Makanya di antara cara untuk mengentaskan perbudakan, demikian. Infak, dibeli langsung. Abu Bakar membebaskan Bilal, beli. Ada lagi apa? Pemberian, supaya dia terangkat, derajatnya diangkat. Di ayat-ayat yang disebut perbudakan dalam Islam itu, di Al-Quran, ada ayat budak, itu bukan ingin berbicara tentang perbudakan. Itu adalah turunan untuk mengentaskan perbudakan. Supaya nggak ada perbudakan di bumi. Nah sekarang sama orang liberal itu dipelintir Pak, diputar balik. Terus dibikin isu. Islam memandang perbudakan, Islam begini. Aduh Joni, sebelum ada itu, Quran tuh udah turunkan ayat supaya bebas perbudakan. Gitu. Sebelum ada piagam PBB, piagam macam-macam, itu 15 abad yang lalu udah turun ayat. Cuman mereka karena nggak belajar ilmu Al-Quran, jadi menafsirkan Quran dengan nafsunya. Jelas ya? Ya. Nah itu 6. Jadi mohon izin, saya berhenti di 6 ini. Mulai sekarang kita praktek. Ayo. Saya belum ada yang dibagi. Ikhtiar untuk mendapatkan itu dengan niat berbagi. Itu caranya. Berdoa dari sekarang. Ya Allah, saya pengen mengamalkan ayat di Al-Baqarah 177. Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas supaya saya bisa berinfak. Dari sekarang, terus ikhtiar. Kalau sudah dapat, dilihat kebutuhan kita. Kalau lebih, itu adalah jawaban dari doa kita. Maka mulai kita berburu. Sebulan ini, bismillah. Saya punya misalnya 100.000 rupiah. Bagi. Oh, ini ada 5 golongan. 100.000 bagi 5, 20.000. Cari anak yatim, cari ya. Gak usah dipoto-foto, foto-foto ceklik, pasang status, gak usah. Ya kasih aja, kasih. Jelas ya? Baik, bagi ke dalam berapa? 5 golongan utama. Yuk, satu apa? Kerabat terdekat. Kedua apa? Tim. Ketiga apa? Miskin. Keempat apa? Ibnu Sabil. Kelima apa? Baik. Ya, alhamdulillah. Paham sampai sini? Paham. Dah, berhenti dulu sampai di sini. Supaya nanti amalan yang selanjutnya kita bisa turunkan lagi, kita latihan sedikit-sedikit dulu. Ya, sedikit-sedikit dulu. Kalau sudah sedikit-sedikit bisa, yang lainnya kemudian mudah untuk dikerjakan. Ya. Awas. Ini kan saya lihat ada yang kadang di masjid ada kotak infak dan macam-macam. Maka DKM juga arahkan kepada yang benar itu. Kalau saya boleh usul, itu kotak-kotak itu dituliskan peruntukannya. Misal, zakat, tuliskan zakat. Yatim, tuliskan yatim. Supaya orang tahu kemana masukkan zakat. Karena kita nggak bisa menduga hati orang. Nanti niat-niat untuk zakat dimasukkan kotak infak. Itu yang sulit nanti untuk bisa menyalurkannya. Nah kalau sudah ada, maka keluarkan peruntukannya. Untuk yang ini latihan iman. Tidak harus tunggu kotak infak di masjid. Apa yang kita ada, itu yang kita salurkan. Paham insya Allah? Terakhir, tidak harus dalam bentuk uang. Karena sifat mal, itu bisa uang, bisa makanan, bisa pakaian, yang sifatnya fisik. Bisa makanan, bisa pakaian, bisa alat tulis menulis dan sebagainya. Uang 20.000, pengen banyak yatim yang terima, berikan buku tulis. Berikan, karena anak yatim buku tulis. Dapat 4, alhamdulillah ada 4 dapat kita dapatkan. Berikan makanan, 5.000 misalnya kan. Untuk minuman, jus alpukat, dapat 4 orang, Jelas ya? Jadi kita mesti cerdas supaya kuantitasnya banyak, dengan modal yang sedikit, keuntungan dapat banyak. Ya, paham ya? Ya, kita cukupkan dulu insyaAllah. Tugas, PR. Ya. Belajar dengan saya sekarang akan selalu ada tugas. Ya. Saya mau tanya sebentar. Ini adalah kunci yang akan melanjutkan taklim saya berikutnya. Kalau kita nggak sepakat, saya akan hentikan jadwal di sini. Sepakat kita? Belum saya sampaikan sudah sepakat. Dengarkan dulu apa yang mau saya sampaikan, baru kita sepakat. Ya, sepakat. Bu, dengarkan dulu. Saya mau komitmen. Komitmennya adalah kalau ada ayat atau hadis yang kita pelajari setiap pertemuan, maka kita wajib menghafalkannya untuk pertemuan berikutnya. Hafalin dulu. Sepakat ya? Dah. Bu, Pak, saya ini kan ngaji hadis, enggak satu pertemuan selesai. 3 pertemuan baru selesai 1 hadis. 3 pertemuan itu 3 bulan, Bu.
Pak, 3 bulan untuk satu hadis, cita-cita surga Firdaus, 3 bulan satu hadis saja. Jelas ya? Baik, maka ini belum tuntas nih. Ayat pertama, hafalkan Al-Baqarah ayat 177. Ya, hafalin dulu ah, catat. Sepakat ya? Ya, Al-Baqarah ayat berapa? Gini, maksud saya gini. Jadi ketika Anda beramal, ayat itu sudah ada dalam jiwa Anda. Dan ayat itu yang membimbing Anda untuk memberikan. Jadi ayatnya muncul, berikan, itu yang saya ingin maksudkan. Ibu sudah selesai? Tahan. Sepakat kita? Baik, hafalkan surat apa? Ayat berapa? Berapa ayat? Satu ayat sama kayak Alif Lam Mim, satu ayat tuh. Ya. Al-Baqarah 177, insyaallah. Ya, karena ini baru sampai setengah sebagian, saya berikan waktu hafalkan semuanya satu ayat ya. Untuk bulan depan. Yang belum hafal, tunggu di luar. Ya, siap hafalkan ya? Ya, Allah Maha tahu bagaimana perjanjian kita dibuat karena ini di rumah Allah. Dan saya insya Allah bersaksi di hadapan Allah, semoga Allah memuliakan yang berikhtiar dengan maksimal untuk menghafalkan ayat ini insya Allah ya. Baik, nanti pertemuan dibuka, saya akan tunjuk 1-2 orang untuk bacakan. Ya, kan apa yang sudah hafal. Kalau betul-betul ada yang hafal, saya lanjutkan pelajaran. Kalau tidak, saya pulang. Ya, itu perjanjian kita. Ya. Maka mesti ada yang hukum kifayah, satu mewakili semua tuh, ya, untuk persiapan bulan depan. Baik, kita cukup dulu ya. Hari ini agak spesial karena sore ini saya kedatangan agak banyak tamu. Tamu ini juga akan memberikan dukungan untuk persiapan agenda-agenda keislaman, terkhusus menyiapkan kader-kader ulama ke depan. Ya, ada juga yang tamu-tamu yang memberikan semacam peluang-peluang ya untuk beasiswa, untuk buku-buku. Ya, ada juga yang kirim mushaf dari Kuwait, kirim mushaf belum bisa keluar. Itu kemarin juga nyampaikan. Kalau memangnya ada, nanti kita bisa share sehingga manfaatnya lebih luas. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah sore nanti tersambung dari Masjid Al-Ihsan, PTM VJS di Bekasi, kajian Al-Quran Sunnah Solution, masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah, dan disambungkan via Adi Hidayat Official, baik di YouTube ataupun yang lain. Sambil kita sekarang sedang maintenance yang Akhir TV. Sebentar lagi insya Allah selesai, sebentar lagi, mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan. Karena kita semua dari baru. Alatnya beli baru lagi, ya akunnya harus baru lagi, karena kemarin ada beberapa staff kita yang mundur tapi membawa alat semua gitu, alat dibawa, akun juga dibawa, jadi kita mesti maintenance dari awal. Tapi saya nggak apa-apa, kalau butuh itu ya bawa aja gitu, ya saya kan nggak punya, ya cuma itu urusan dunia. Saat kembali kepada Allah ya semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan, tapi kita doakan yang baik-baik, ya. Jadi biasakan seperti itu supaya enak hati kitanya. Yang kedua, hari ini akan dimulai karantina. Menghafal Quran 30 hari 30 juz. Yang sudah daftar tapi belum masuk, bulan depan akan ada karantina akbar. Karantina akbar ini saya sedang siapkan bukunya, jadi bisa dilakukan di rumah sendiri. Jadi saya siapkan panduan dari buku, ada juga nanti CD-nya. Nanti setorannya bisa ke kami ya di Bekasi atau via online. Yang sudah sepakat sekarang ada beberapa syekh. Besok saya ketemu Sabtu. Ada 4-5 orang dari Mesir, itu sudah siap bimbing, yang 2-nya ahli qiraat, ya ada yang hafal 10 riwayat. Nanti ada beberapa dari negara lain, jadi nanti kita jajarkan tiap bulan tuh yang pengen setoran bisa datang dibuka setiap Sabtu Ahad. Jadi bebas datang tapi Anda bisa menghafal dari rumah. Ya insya Allah doakan saja, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan itu semua. Ya yang terakhir minta doa juga, besok nanti saya akan launchingkan untuk juga sekaligus memberikan dorongan untuk bisa beramal soleh. Kita sedang menyiapkan pesantren dan center keislaman. Sekarang, mungkin dalam 2-3 tahun ini selesai, karena ini luas sifatnya untuk bimbingan yang lebih luas. Kalau sudah nanti ada, maka mungkin itu jadi yang pertama di Indonesia yang menurunkan kurikulum Al-Quran dan hadis sebagai kurikulum pendidikan dan kurikulum amalan dalam kehidupan. Sekarang baru KB dengan TK dan SD sudah ada. Jadi di kurikulum sekolah kami itu SD-nya semuanya dari Quran, dari TK-nya. Jadi dari ayat Quran sesuai dengan ini apa, materinya apa. Di matematika pelajaran apa, presentasi dulu gurunya. Nanti kami berikan ayatnya, ini ayatnya, ini materinya apa, jadi nggak terlepas dari situ. Jadi ketika mereka keluar dari SD, hafal 30 juz, plus pelajaran diknasnya dikuatkan dengan Quran dan hadisnya. Nanti kita akan bikin
pesantrennya, dan nanti ada pesantren terbuka, jadi semua boleh mendapatkan pelajaran dengan tujuan membangun bangsa yang lebih baik insya Allah. Ya, saya kira itu, semoga kita dimuliakan Allah. Saya mohon maaf atas kekurangan. Pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan nanti saya jawab. Kalau enggak nanti malam, mungkin dari Bandung saya jawab saat sesi tanya jawab di Kota Baru Parahyangan. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما تعلمنا ووفقنا للعمل ما تعلمنا به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على رسولك الكريم نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.